Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam Ramadan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, tabi'in dan tabi'in, dan seluruh pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Halmahera Utara, pribadi Pak Dr. Ditjen Papua MSI. Saya juga tidak sangka nanti di sini baru saya tahu beliau ada. Ternyata ketua ini hebat sekali juga. Dan bikin surprise bisa dengan beliau. Kemarin saya buka puasa di rumah beliau. Saat itu saya berpikir nanti maghrib saya sampai di mana. Ya, karena di pintu kemudian Gabung itu kan jauh. Beliau secara spontan minta tawakil salat di sini saja di satu rumah di situ. Akhirnya seluruh teman-teman ambil sajadah, ambil karpet, atau semua sampai kurang lebih 20 orang di teras atau di rumah beliau. Ini menunjukkan bahwa saya dengan beliau Sobat Wika lahir batin dengan beliau mulai dari awal sampai sekarang, sehingga dalam hal-hal yang sifatnya privasi yang berkaitan dengan toleransi itu kedua saudara kaku sebenarnya. Dan kemarin saya dapat itu luar biasa dari beliau. Beliau bisa membuka diri, dan saya dengan adik-adik saya, teman-teman kami, tim kami itu bisa memanfaatkan ruang tamu beliau untuk salat maghrib secara berjamaah. Ini sekedar saya tegaskan seperti beliau sampaikan, kalau toleransi tidak usah diragu kepada beliau. Nah, Ketua Pengurus KKSS Kabupaten Halmahera Utara dan seluruh jajarannya, ada sesepuhnya di sini. Saya juga kenal beliau cukup lama, Pak Bahtiar Lewa ini. Kemudian di sini juga ada ketua-ketua paguyuban, ada KKST, ya, ada Gorontalo, kemudian yang lain yang saya tidak sampai satu persatu. Pak Imam Masjid Musalla yang ada di Kecamatan Kedolo yang hadir, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Seluruh keluarga Sulawesi Selatan yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia, teman-teman media yang saya hormati. Pada hari ini kita diundang di tempat ini dalam suasana kita berpuasa. Tentang puasa ini sudah banyak para ulama, para ustaz, para kiai membahas tentang apa itu puasa. Di ayat yang menganjurkan kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata di situ, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kamu. Kata orang-orang sebelum kamu itu mengonfirmasi secara teks bahwa bukan hanya umat Muhammad yang melakukan puasa. Sesungguhnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa ada tradisi puasa dengan model dan jenis dan waktu serta tempat yang berbeda-beda. Itulah yang dikonfirmasi oleh ayat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya sebelum datangnya Muhammad dan umatnya kita ini. Nah, oleh karena itu puasa ini adalah sebuah doktrin sekaligus tradisi yang diperintahkan oleh Allah, bahkan disadari oleh manusia, sangat dibutuhkan untuk kehidupan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, umat dan bangsa. Nah, secara pribadi bisa kita katakan, kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat.
Kalau dokter obat tertera, siapapun agamanya, kalau misalnya dia butuh puasa, dipuasakan sebelum dia dioperasi, sebelum dia akan tindakan medis lanjutan, dia diminta untuk puasa. Karena puasa adalah sebuah instrumen yang disatakan itu sumu tasiku. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Bahkan dalam konteks kesehatan mental dan intelektual, dulu kalau kita orang lihat dalam filsafat Yunani kuno, Thales, ya, Socrates, Anaximenes, ya, dan para tokoh-tokoh intelektual zaman awal, bahkan mereka berpuasa dengan caranya yang luar biasa untuk mereka menemukan teori, untuk mereka menemukan konsep yang mereka cari. Mereka terpaksa harus berpuasa. Bahkan lebih sadis kalau baca riwayatnya Aristoteles yang terkenal itu, beliau pernah berpuasa dengan cara menggantung diri, tapi kaki ke atas, kepala ke bawah dalam beberapa waktu. Bisa dibaca. Mengapa begitu? Karena ketika dia berpuasa dan membalikkan tubuhnya, dia berharap supaya darah itu akan mengalir lebih full kepada otaknya. Darah lebih banyak mengalir kepada otaknya untuk bisa menghidupkan otak dan seluruh saraf yang ada itu agar bisa melahirkan pemikiran-pemikiran dan teori-teori alternatif yang dia pilih. Nah, sumut tasihu di situ. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Secara pribadi, memang kalau orang ini puasa, secara teori darah itu tidak akan lebih banyak lagi mengalir ke perut karena dia kosong. Darah tidak difungsi untuk mengelola perut yang penuh dengan makanan. Karena dia kosong, maka darah itu akan terkonsentrasi kepada otaknya dan kepalanya. Maka ketika orang berpuasa, pemikiran-pemikiran cerdasnya akan muncul di mana-mana. Dalam tradisi kesultanan, saudara sekalian, tadi malam saya dengan Pak Bupati juga sempat diskusi soal bagaimana tradisi kesultanan Ternate untuk memilih siapa yang jadi sultan saja, itu dia butuh puasa 44 hari. Itu di kamar puji. Untuk bagaimana melakukan proses penghalusan budi dan intelektualnya, dia sambungkan itu dengan Tuhan. Ketika otak dan pikiran batinnya itu menjadi suci dengan puasa, lalu kemudian dia bisa ditunjukkan oleh kekuatan di luar batas dirinya, Anda sudah layak menjadi sultan. Dan itu terjadi. Artinya secara pribadi kita orang semua ini, ya, kita orang semua ini puasa hanya untuk mempertahankan tope jasad selain daripada ibadah, nanti saya kupas sebentar. Tapi secara pribadi itu menyehatkan sumu tasihu. Ya. Nanti di luar sana ibadah puasa Ramadan semangatnya itu bawa di luar. Puasa Senin Kamis, orang yang puasa Senin Kamis juga sehat. Kalau mau lebih lagi, ya, bikin lagi puasa Nabi Daud. Satu kali puasa, satu hari puasa, satu kali berbuka, satu kali puasa, satu kali berbuka. Dan itu akan mengantarkan pada kesehatan yang luar biasa, terlepas dari konteks ibadah dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, puasa ini adalah ibadah rahasia, ya. Rahasia pribadinya dengan Allah. Ibadah syir. Mengapa disebut ibadah syir? Karena ibadah yang lain tong lihat. Dia sambayan, dia ambil wudhu, dia takbiratul ihram, dia ruku, intidal, duduk, itu dapat lihat, oh dia ada sambayan. Dia bayar zakat, dia kasih keluar doi, dia dapat ambil zakat, dia kasih doi, oh dia bayar zakat. Dia pergi haji, ada dua selamat, kemudian kasih keluar dari rumah, menjadi safar, menuju kepada tanah suci, oh dia ini dia pergi haji. Ya. Tapi ibadah puasa, tak ada yang tahu. Coba hari ini biar dia makan full tadi pagi kong angin datang dia pakai miring sedikit, dia balula sedikit, banyak. Oh dia ini puasa, padahal dia buat tadi itu sisa makanan tadi malam itu kelar. Tapi siapa mau tahu? Siapa mau tahu itu? Ya. Makanya situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan as-sumuli wa ana ajzibi, karena dia rahasia. Ya. Puasa itu untukku kata Allah dan aku
pula yang akan memberikan balasan kepadanya. Kalau ibadah yang lain, ya tergantung kita orang. Kecuali puasa, Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepada kita. Mengapa? Karena kita orang sudah ihsan, kita orang sudah ikhlas. Bagaimana itu ihsan atau ikhlas itu? Ikhlas itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditenggelamkan pada batin manusia. Itulah tulus. Ketulusan, keikhlasan adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah yang ditenggelamkan pada batin manusia. Ketika dia berpuasa dengan ikhlas, hanya dia dengan Allah yang tahu. Malaikat sendiri tidak boleh campur. Hanya dia dengan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Beribadahlah kepadaku seolah-olah engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tuh yakin dia lihat seluruh yang halal di luar bulan suci Ramadan. Makanan, minuman, pasangan hidup, halal semua itu. Tapi karena orang yakin bahwa Allah menyaksikan kita orang selama puasa, yang menjadi rahasia diri sendiri dengan Allah, maka biar makanan ada di situ antara contoh. Dompet pasangan istri suami ada di situ, tak bisa contoh. Kemudian minuman yang begitu mengenakan, tak bisa contoh. Mengapa? Karena ada keyakinan ihsan di dalamnya. Walaupun orang tidak melihat Allah, tapi orang yakin bahwa Allah melihat orang berperbuatan semuanya. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadah puasa ini juga membentuk karakter solidaritas sosial. Ibadah puasa ini juga membentuk karakter solidaritas sosial antara satu dengan yang lain. Saya dengan Pak Bupati, ya, begitu setelah dilantik, kita dua bersepakat. Ada satu tagline yang kita dua bikin, yang Muslim dan Kristen, kira-kira bagaimana sehingga atau ikatkan secara solidaritas dan spiritual. Maka kedua bersepakat makmur bersama masjid dan makmur bersama gereja atau dekat dengan gereja. Ini adalah tagline yang kami pilih, yang kami sadari bahwa soal agama, soal dimensi spiritual pada manusia harus didekatkan dan dilekatkan dengan kehidupan sosial keagamaan, karena dia akan menjadi kekuatan perekat yang luar biasa sekaligus menjamin keberhasilan pembangunan secara spiritual yang menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan yang terpikir. Maka Pancasila itu juga kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka instrumen atau sarana prasarana bagaimana orang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan itu hanya memaksimalkan rumah ibadah. Kemudian dari rumah ibadah ke masyarakat, lalu hari ini kita orang berpuasa. Puasa membentuk karakter sosial. Tadi luar biasa, dari ketua laporkan ada berbagi 1000 karton air ke beberapa masjid. Saya tidak tahu kalau di luar bulan puasa ada kata ada. Ternyata nanti di puasa. Karena apa? Di puasa itu orang terpaut hatinya dengan kehidupan sosial. Siapa yang berkelebihan dia akan bantu bagi yang lemah. Bahkan di dalam tradisi Nabi, dalam hadis Nabi, siapa yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, DP pahala sama dengan orang yang puasa. Itu betapa tingginya solidaritas yang dibangun oleh kehidupan bulan puasa ini. Dan kalau kau mau cek, kenapa kau mesti puasa? Supaya kau merasa kalau orang lapar itu dipesake bagaimana? Itu dipekasar. Orang lapar yang dari hari tak makan, dong satu hari satu malam mungkin cuma satu kali makan. Bahkan ada kelompok keluarga tertentu 2 hari 3 malam dorang tak makan sama sekali, dong hanya bertahan dengan air di malam hari. Dan terasa seperti itu, kira-kira bagaimana? Maka puasa ini salah satu hikmahnya juga adalah bagaimana membentuk karakter solidaritas sosial untuk merasakan penderitaan orang ketika lapar seperti apa. Dan itu kalau saya dengan Pak Bupati hari ini sebagai pemimpin,
kita dua juga mendapatkan hikmah itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi yang paling tampan, tapi dia prosesnya luar biasa, tantangannya luar biasa dihadapi, walaupun pada akhirnya dia diangkat oleh Allah. Dari saudara-saudara sendiri yang tersuka pada dia hanya membuang pada dia di dalam sumur, Allah kemudian selamatkan. Lalu dari situ kemudian dia menjadi wasir daripada seorang raja Mesir. Lalu dengan begitu Tuhan mengangkat dia sebagai seorang raja pertama. Menurut penulis-penulis sejarah, Nabi Yusuf adalah presiden pertama di dunia, ya, karena dia adalah perdana menteri pertama di Mesir yang begitu luar biasa. Dia bilang begini, ketika terjadi paceklik, tidak terjadi kekurangan makanan selama 7 tahun, makanan mau habis-habis, untuk persiapan 7 tahun berikutnya akan terjadi paceklik. Lalu kemudian dia tradisikan siapa untuk menghadapi kehidupan seperti itu, berpuasa Senin Kamis, itu Nabi Yusuf bikin kebuka, baru kemudian ditradisikan oleh Nabi. Bahkan dia suruh supaya ikat pinggang, kasih kancang ketika tong menghadapi orang susah, tidak boleh tong tangan ketika orang lain susah. Itu tidak baik dalam kehidupan kita. Maka puasa membentuk karakter untuk bagaimana tong memiliki empati dan solidaritas yang kuat terhadap orang-orang yang susah. Dan terus semangat dong. Oh masih 17 ya, 17 menit. Izin Pak Bupati. Jadi yang tadi itu dia membentuk karakter sosial. Kemudian kita orang juga tahu bahwa puasa ini juga dia membentuk hubungan yang vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga horizontal lebih tegas. Yang istilah keren hari ini adalah kesalehan individu dan kesalehan sosial. Di mana letak kesalehan individu? Kesalehan individu karena dia melaksanakan ibadah puasa karena perintah Allah secara pribadi sebagai orang yang beriman. Ya. Dia dipanggil karena beriman dan dipanggil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Secara pribadi dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya juga akan kembali kepadanya secara pribadi. Ya, kalau dia puasa, dia dekatkan diri. Bahkan dalam pendekatan tasawuf, Bapak-bapak para jamaah sekalian, dalam pendekatan tasawuf, puasa ini adalah sebuah tarikah, sebuah jalan menuju kepada kesucian diri dengan riyadhah sebagai prosesnya, proses pelatihan untuk tazkiyatun nafs, penyucian diri secara pribadi, dan itu adalah puncaknya nanti disebut sebagai la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa karena dengan puasa. Itu kesalehan secara individu. Sosialnya, sebagian saya sudah jelaskan tadi dengan solidaritas, bahwa dengan puasa kita orang dibentuk kita mental perasaan kita orang bahwa kita orang harus berbagi antara satu dengan yang lain secara sosial. Dan bisa lihat saja ya, itu inflasi itu dia terjadi di menjelang puasa dan Natal, itu luar biasa. Tahun baru, Natal, kemudian puasa Ramadan dan Idul Fitri itu, makanya kemarin banyak sekali kegiatan untuk bagaimana mengendalikan inflasi. Ternyata ini ada kecenderungan tong puasa ini, kalau tong cuma berharap bahwa tong gugurkan kewajiban, itu sekedar memindahkan waktu makan saja dari waktu makan malam hari, siang hari ke malam hari. Dan apa yang terjadi? Kita tidak pernah menyadari bahwa di sekitar orang dan di dalam tubuh diri sendiri harus diikhtiarkan secara sosial bahwa ada investasi amal material yang harus tersiapkan. Dan ujungnya apa? Nanti setelah di ujung Ramadan kita orang buktikan pada dia dalam bentuk zakatul fitrah yang harus terbayar. Kas keluar zakat fitrah untuk membersihkan diri tadi, tazkiyatun nafs itu, orang melakukan pendekatan spiritual kepada Allah
tapi secara sosial kita harus sadar ada juga tanggung jawab sosial melalui zakat fitrah yang harus kita kasih keluar. Karena dengan itu kesempurnaan ibadah puasa sebagai kesalehan individu kemudian kesalehan sosial akan terbentuk dengan baik. Yang berikut jemaah dirahmati oleh Allah, ini saya kasihnya karena jatuh dari kecil dulu juga kan puasa. Biasa orang yang tak ada kesiapan mental puasa, dia pasti menjelang buka puasa itu dia dendam sekali. Dia mulai dia lampau, dia mulai dia lagi kemudian nggak ada sabantan. Kita udah pangana ini kita hantar semua. Padahal sabantan dia, air satu teguh saja dan korma satu saja. DP emosi tadi itu ke bawah, tapi bisa. Oleh karena apa? Ya. Nabi dia bilang begini, orang yang berpuasa DP puncaknya juga ada di futur berbuka puasa. Di saat futur berbuka puasa. Nah, di saat futur berbuka puasa saya minta jangan emosi, jangan dendam karena lapar, tapi tanamkan dalam diri masing-masing menjelang berbuka puasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat ini di hadis kursi juga jelas Nabi Musa alaihissalam pernah iri dengan Nabi Muhammad dan umatnya karena gara-gara futur berbuka puasa. Satu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah hanya akukah yang engkau jadikan sebagai seorang nabi, seorang hamba yang bisa berkata-kata dengan engkau sehingga engkau memberi gelar aku Musa kalamullah. Allah bilang, wahai Musa, betul engkau adalah Musa kalamullah, tapi melewati 77 hijab berbatas baru kau bisa menembusi aku. Tapi nanti akan datang satu umat yang apabila berdialog berkata-kata dengan aku, tidak ada satu hijab pun yang membatasi dirinya dengan aku. Nabi Musa dia bilang, ya Tuhan, kalau boleh jadikan saya umat yang engkau sebutkan. Allah bilang, hai Musa, nggak ada nabi lagi. Engkau juga nabi dan rasul, kau juga punya umat. Tidak akan mungkin. Langsung dia tanya, umat siapakah itu hai Allah? Allah jawab dari kursi, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mana itu hai Allah? Di saat futur berbuka puasa. Nah, jadi kalau dekat-dekat puasa, panggil anak-anak semua, keluarga semua dulu berdoa kepada Allah di situ. Di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di situ ke bawah. Inilah asbabul wurud dan asbabul nuzul dari hadis ini. Berdoa, apa wahai Muhammad, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawablah kepada mereka, aku dekat sekali. Aku lebih dekat sekali. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, maka berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa mereka. Yang penting apa? Fal yu'minu bi wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang penting dia beriman kepada aku kata Allah. Dan karena tong ini sudah percaya, tong ini sudah beriman, yakinlah insyaallah ketika futur berbuka puasa, doa saya minta jangan muni ego, dan cuma muni sendiri tidak, kasih selamat muni pendiri keluarga, muni karena ada di Halmahera Utara, kasih doa lagi di Halmahera Utara. Ini saya Bupati hadir tanpa ini mudah-mudahan muni juga kasih doa Halmahera Utara menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang aman, damai, tentram, yang penuh dengan kesejahteraan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa karena di situ tidak ada hijab yang membatasi antara hamba yang berpuasa ketika futur berbuka puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan yang terakhir, ketika kita menjadi la'allakum tattaqun, insyaallah Tuhan ini sudah berhak bertakbir ketika masuk di satu Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para siapa yang berpuasa karena mengharapkan atau ikhlas, penuh keikhlasan, keimanan dan keikhlasan untuk mendapatkan
yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi penghargaan oleh Allah sebagai la'allakum tattaqun, dan kemudian kita disucikan oleh Allah kembali setelah kita 11 bulan itu lakukan banyak amal yang mungkin juga ada dosa-dosa, ada salah, khilaf. Mudah-mudahan selama puasa Allah sucikan, Allah bersihkan, dan kita bisa kembali ke Idul Fitri, kembali kepada kesucian, dan kita termasuk yang bisa merayakan dengan tenang, dengan penuh kebahagiaan hari raya Idul Fitri 1447. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.